punya, rancangan kerja ada, sumber daya manusia, modal dan manusianya cukup atau ada, tapi keterampilan profesional tidak ada, motivasi dan insentif ada, ya. Apa artinya? Di sini orang-orangnya ada, modal ada, fasilitas, tapi orang-orangnya itu tidak profesional, tidak punya keterampilan yang ahli atau sedikit gitu ya, tidak punya keterampilan yang ahli. Misalnya apa? Misalnya di negara kita ya, visi misi ada ya, tujuan misalnya salah satunya Pancasila gitu kan. Nah, sumber daya modal dan manusia itu kita banyak, benar nggak? Kita kaya, sumber dayanya manusia banyak, modal kekayaannya banyak gitu ya, tapi dari segi orang yang keterampilan profesinya sedikit gitu ya, sehingga seperti saya berikan di awal perkuliahan dulu semester 1 ya, itu kita negara yang perbedaan negara maju dan negara berkembang itu tidak bisa mengelola sumber daya alam karena sumber daya manusia sedikit gitu ya. Nah ini keterampilan profesional sedikit. Artinya sumber daya manusianya banyak, tapi orang-orangnya biasa-biasa aja, pendidikannya tidak tinggi, misalnya tidak ada yang atau sedikit yang punya keterampilan yang profesional gitu ya. Nah, walaupun motivasi dan insentif dibayar, tapi di sini berkembang dan tidak kompetitif. Artinya perkembangannya lambat, ya. Jadi kita mungkin dibanding negara Singapura atau Malaysia itu Malaysia seimbang lah ya wilayah dengan sumber penduduknya banyak. Kalau Singapura sama juga kecil seJakarta tapi penduduknya sekarang lebih 5,5 juta gitu ya, seimbang lah gitu. Cuman mereka dari segi pendidikan dia kan lebih peduli gitu ya masyarakatnya, dan sehingga sumber daya manusia mempunyai keterampilan yang memang profesional gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan negara maju, negara berkembang plus gitu ya. Kalau Malaysia berkembang plus, kalau kita masih berkembang. Kenapa? Tadi ya, perkembangannya lambat dan tidak kompetitif, tidak bisa bersaing dengan negara lain. Artinya masih kurang gitu ya. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Kalau perusahaan visinya ada, misinya ada, rancangan kerja ada, sumber daya manusia dan ada punya, tapi yang bekerja di sana tidak, kurang terampil, kurang profesional atau kurang apa, sehingga misalnya dari segi dan untuk membayar karyawan itu ada, jadi perusahaan itu tidak akan berkembang lambat dan tidak kompetitif gitu. Sebentar saya cek kabel. Kabel udah mau habis nih. Sorry. Bentar ya. Nah, ibaratnya gini, kita di Politeknik nih ya. Tapi insya Allah Politeknik enggak. Visi ada, misi ada, rancangan kerja ada, sumber daya modal dan manusia ada, misalnya fasilitas belajar, fasilitas praktek, karyawannya ada, dosennya ada ya, tapi misalnya dosennya itu tidak profesional atau kurang keterampilannya atau kurang ya, tidak bagus-bagus misalnya ya, atau kurang lah gitu ya. Nah, motivasi dan insentif tetap dibayar, kalau ngajar tetap dibayar dan sebagainya gitu ya. Nah apa akibatnya? Jadi perkembangan perguruan tinggi tersebut akan lambat. Karena apa? Karena dosennya tadi ya, misalnya kurang profesional, keterampilan sebagainya kurang gitu ya. Dan mahasiswa yang dilulusannya tidak kompetitif. Karena apa? Karena yang diberikan oleh dosen tidak sesuai dengan istilahnya ya perkembangan zaman gitu ya. Jadi karena dosen tidak profesional sehingga ya yang diberikannya terbatas kepada mahasiswa, sehingga mahasiswanya tidak kompetitif gitu ya. Insya Allah Politeknik enggak. Oke, yang ketujuh, visi ada, misi ada, rancangan kerja ada, sumber daya modal dan manusia ada, keterampilan profesional ada.
Nah, tapi motivasi dan insentif tidak ada. Misalnya saya nih ya, misalnya, tapi insya Allah politeknik enggak. Tapi walaupun seringkali telat ya membayar gaji. Tapi ya udah biasa, jadi hal yang biasa gitu ya. Nah, visi ada, misi ada, rancangan kerja ada, sumber daya modal dan manusia banyak ya, dosen, karyawan, terus juga profesional ya, bagus-bagus gitu ya, ahli-ahli gitu ya, tapi motivasi dan insentif tidak ada. Misalnya di pimpinan misalnya saya ngajar bulan apa ini Maret, dibayarnya baru Mei gitu kan. Nah, itu aduh, jadi dalam hal itu perusahaan tersebut ada dalam keraguan-raguan ya. Kenapa? Karena kurang modal, misalnya modal kurang termotivasi orang-orang di dalamnya. Terus juga tidak ada insentif, artinya perhatian dari segi hal baik itu materi atau finansial ataupun hal lainnya gitu ya. Jadi sehingga perusahaan itu dalam keraguan-raguan karena orang-orangnya tidak begitu diperhatikan, tidak begitu termotivasi gitu ya. Mungkin itu gambarannya. Nanti saya akan berikan ini di e-learning ya. Ini pertemuan kedua, saya belum masukkan ke e-learning. Oke, ada pertanyaan untuk visi misi? Najwa, Melan, Fadila, Hana, media atau mungkin lihat internet gitu ya, silakan, terserah. Nanti jangan lupa tulis sumbernya. Yang pertama nama perusahaan ya, nama perusahaannya apa, visi misi perusahaannya apa ya, visi misi perusahaan pasti punya visi misi perusahaan. Slogan atau moto ya, ada kan tiap perusahaan slogannya apa, motonya apa. Terus struktur organisasi perusahaan, siapa aja, tadi kita ngebahas tentang organizing ya, organizing, planning, organizing, executing, controlling kan. Nah, tadi kita terkait dengan sekarang struktur organisasi perusahaan itu. Pimpinannya siapa sebagai pimpinan perusahaannya sebagai top manager, terus ada bawahannya sebagai middle manager, siapa aja yang membawahi divisi-divisi apa gitu ya. Terus ada logo perusahaan, itu juga perlu ya, logonya bagaimana, menggambarkan apa, kalau bisa ada maknanya tolong maknakan tulis ya. Misalnya logonya kok ada gambar burung gambar apa gitu ya, ataupun warnanya ini apa sih artinya, makna dari warna-warna tersebut, logo tersebut gitu ya. Terus bidang atau program perusahaan ya, bidang program atau perusahaan, bidang misalnya di sini kan ada media online kan tadi, media online, terus program perusahaannya apa aja sih yang dia punya, atau mungkin kedepannya ya yang terkait dengan visi dan misi perusahaan tadi ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti saya cantumkan ada Bu. Ya, baik. Ya, jadi ini perusahaannya Ibu bukan perusahaan yang maksudnya harus yang sudah berjalan gitu, perusahaannya yang sudah ada real gitu ya Bu? Iya, namanya perusahaan pasti udah ini, jangan yang masih di awang-awang gitu ya. Iya Bu. Jadi udah berjalan, mempunyai visi misi, ada struktur organisasi apa aja yang megang, tugas dan tanggung jawabnya gitu ya. Terus juga ada logonya apa, melambangkan apa, slogannya gitu ya. Terus apa ya, seperti TVRI kan pemersatu bangsa gitu kan, ada hal apa SCTV, RCTI kan pasti punya visi misinya ya. Jadi di sini mengarah kepada perusahaan media ya, yang mengarah kepada jurnalistik, terus juga bebas mau televisi, mau radio, atau mau media cetak atau media online, silahkan ya. Jadi minggu depan kumpulkan ya. Oke, yang lain ada bertanya mungkin? Melan udah cukup apa masih ada lagi? Oke, masih ada Ibu dari saya.
kalau perusahaannya itu podcast kan, itu kan maksudnya podcast itu kan seperti radio, cuman kan sekarang lebih kerennya lagi ya Bu, karena kan kalau podcast itu gimana ya? Orangnya bisa terlihat, kalau radio itu enggak kan, itu boleh enggak Bu? Kalau Boleh, perusahaannya itu boleh. berkaitan dengan podcast. Boleh. Oke, terima Yang kasih jelas Bu. ke media informasi gitu ya. Iya Ibu, Media baik Ibu. informasi. Terima Ya, kasih Ibu. ya sama-sama. Oke, Dit, apa yang tanyakan, Dit? Ini Bu, saya izin bertanya. Jadi berarti setiap mahasiswa harus berbeda perusahaan ya Bu? Ya, usahakan beda, jangan sampai ada yang sama ya. Kalaupun bisa tidak sengaja sama nggak apa-apa. Tapi kalau kerja sama, oh sama ini aja nih, akan saya lihat nih sama nggak bener-bener dari segi biasa kan kalau kerja sama plagiat atau ada unsur yang satu karena nggak ada waktu minta dong tuh gitu. Kelihatan kok kalau tugasnya secara sama kerjasama berbeda gitu dengan orang yang tugasnya sama orangnya berbeda gitu kan. Nah, itu akan kelihatan. Jadi usahakan jangan sama. Terus juga kalaupun kita dapat nih dari internet ya. Jadi jangan copy paste aja udah kumpulkan gitu. Tapi tidak, kita lihat dulu kan karena formatnya sesuaikan dengan format tugas ya. Terus juga secara desain gitu bagaimana menyajikan suatu makalah yang baik. Jadi tidak hanya blog gitu aja ya. Nah, itu tapi harus ada mungkin ada beberapa diedit, ada gambar, ada foto dan sebagainya ya. Terus juga jangan lupa tulis sumbernya ya. Sumbernya dari mana itu ya. Itu yang intinya karena kan itu bukan kamu yang bikin, bukan ide kamu, bukan kamu yang nulis, tapi kamu ngambil dari sumber apa, misalnya internet, webnya apa atau apa gitu ya. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Terima kasih Bu. Yang lain gimana? Yang lain paham, Fitria?